Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel YouTube Al Husain. Saya akan membawakan kisah tabi'in yang kedua, yang bernama Urwah bin Az-Zubair. Dia adalah tokoh tabi'in yang menjadi teladan dalam kesabaran, pembukaan dan pendahuluan. Ketika sedang menasihati putra-putranya, Urwah bin Az-Zubair berkata, "Wahai anak-anakku, apabila kalian melihat suatu perbuatan baik yang mengagumkan dari seseorang, maka berharaplah kebaikan darinya. Meskipun di dalam pandangan manusia dia adalah orang yang jahat. Karena perbuatan baik yang telah dia lakukan itu pasti memiliki saudara-saudara yang lain di dalam dirinya. Dan apabila kalian melihat suatu perbuatan jahat yang mengerikan dari seseorang, maka berhati-hatilah terhadapnya. Meskipun di dalam pandangan manusia dia adalah orang yang baik, karena perbuatan jahat yang telah dia lakukan itu pun pasti memiliki saudara-saudara yang lain di dalam dirinya. Ketahuilah sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada saudara-saudaranya, dan keburukan pun menunjukkan kepada saudara-saudaranya juga." Kalimat tersebut merupakan kefasihan dari seorang ahli fikih, Urwah bin Az-Zubair, yang telah berhasil mencapai apa yang dia inginkan tepat pada sasarannya. Apakah ada perkara yang lebih mulia daripada mengharapkan ilmu? Allah telah mengabulkan apa yang dia inginkan, sehingga mimpi pun menjadi kenyataan yang terwujud dan berguna bagi seluruh umat manusia. Akan tetapi, bagaimanakah kisah harapan dari laki-laki ini? Dikisahkan ada suatu perkumpulan yang mulia di antara orang-orang pilihan di dalam Islam, yang terjadi di salah satu penjuru Ka'bah, Hijr Ismail, dan di antara seluruh sisi Baitullah Al-Haram. Setiap orang dari mereka mengharapkan apa yang mereka sukai. Orang-orang pilihan itu adalah Mus'ab bin Az-Zubair, Abdullah bin Az-Zubair, Urwah bin Az-Zubair. Ketiga putra dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Az-Zubair bin Al-Awam dan Abdullah bin Umar. Mereka semua memiliki harapan, dan setiap orang dari mereka memiliki harapannya masing-masing, sebagaimana yang akan kita lihat nanti. Urwah berkata, "Aku ingin orang-orang mengambil ilmu dariku." Mus'ab berkata, "Sedangkan aku ingin menguasai wilayah Irak." Abdullah berkata, "Sedangkan aku mengharapkan kekhalifahan." Adapun Ibnu Umar berkata, "Aku mengharapkan ampunan. Semoga dia telah mendapatkan apa yang dia harapkan." Semua harapan dari ketiga putra Az-Zubair itu telah terwujud. Abdullah telah dibaiat untuk menjadi khalifah sepeninggal Yazid bin Muawiyah. Dia adalah khalifah kedua dari Bani Umayyah. Kemudian dia terbunuh di Mekah, di dekat tempat dia menyampaikan harapannya. Sedangkan Mus'ab, dia menjadi pemimpin setelah peristiwa pembunuhan saudaranya itu, dan dia pun terbunuh karena membela wilayahnya. Adapun Urwah bin Az-Zubair, impiannya telah terwujud dan harapannya telah tercapai.
Setelah tahun-tahun perjuangan yang panjang, yang membutuhkan keinginan keras dari seorang yang tidak akan melunak demi mewujudkan tujuannya, serta kemauan yang kuat dari seorang ahli ilmu yang tidak akan berhenti mempelajari dan memperdalam berbagai perkara. Akan tetapi, setiap perjuangan dan kemauan yang kuat itu memiliki kisah kehidupan yang panjang lebar. Kami akan memulainya dari titik awal. Apakah kita telah siap untuk melangkahkan kaki untuk menemani perjalanan seorang pembela yang mulia, Urwah bin Az-Zubair? Awal kehidupan ini dari seorang pembela Rasulullah SAW, Urwah bin Az-Zubair. Nasab dan pertumbuhannya. Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam, putra dari pembela Rasulullah SAW dan seorang sahabat, Az-Zubair bin Al-Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Nenek dari ayahnya adalah Syafi'ah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang imam, ahli ilmu di Madinah. Abu Abdullah Al-Quraisy tinggal di Madinah, ahli fikih dan merupakan salah seorang dari ahli fikih yang 7. Ibunya adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq yang diberi gelar Zatun Nitoqoin karena dia telah merobek ikat pinggangnya menjadi 2 bagian, yang salah satunya dia digunakan untuk mengikat wadah bekal Rasulullah SAW ketika beliau hendak berhijrah ke Madinah. Dan yang kedua dia gunakan untuk mengikat wadah minumnya. Bibinya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Gadis keturunan manakah yang lebih mulia dari nasab ini? Sesungguhnya ini adalah garis keturunan putra Az-Zubair bin Awam Al-Quraisy dan pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan merupakan pembela dan sahabat Rasulullah yang paling dekat dan paling beliau cintai, ridwanullah alaihim. Urwah bin Az-Zubair dilahirkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dikatakan juga bahwa dia dilahirkan pada tahun ke-23 Hijriah. Dia mendapatkan ilmu dan periwayatan dari bibinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan dari seseorang yang hidup sezaman dengan Urwah, yaitu Qabisah bin Zu'aib, yang mengatakan pada masa kekhalifahan Muawiyah sampai pemerintahannya itu berakhir, kami berkumpul di halaqah masjid pada malam hari. Aku, Mus'ab dan Urwah, 2 putra Az-Zubair, juga Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, namun kami berpencar pada siang harinya. Dan aku senantiasa berada di majelis Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah pemimpin di Madinah dalam hal hukum, syariat, fatwa, qiraah, dan faraid pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dimanapun dia berada, Urwah akan pergi mendatanginya dan meninggalkan sahabat-sahabatnya. Demikianlah pembukaan kisah dari seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Video yang akan datang kita akan membahas tentang gelarnya sebagai ahli ilmu dan ahli fikih, serta derajatnya sebagai seorang yang ahli ibadah, yang khusyuk.
jangan dilewatkan video-video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.